Gak terasa ya, ini sudah akhir tahun. Kita sudah ada di tanggal 31 Desember, kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Dan saudaraku, pesan firman untuk hari ini, banyak-banyak bersyukur. Saudara yang datang sama pasangannya, datang sama keluarganya, sama temennya, tepuk pundaknya, katakan banyak-banyak bersyukur. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dari Januari, dari Februari, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, sampai dengan Desember. Banyak-banyak bersyukur. Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat yang kedua dikatakan di sana Mazmur Daud. Daud ngomong gini saudara, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Bukankah orang yang sudah ngalami Tuhan gak akan pernah bisa sama dengan yang belum ngalami? Kalau saudara sudah ngalami, gak bisa enggak saudaraku. Caranya bersyukur juga pasti beda. Karena Daud sudah ngalami sejak dari masa kecilnya semua kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dia bertumbuh dewasa saudara, dia ngalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan saudaraku di dalam pelariannya, dikejar-kejar Saul, dia ngalami yang namanya penyertaan Tuhan tidak habis-habisnya. Berkali-kali dalam kehidupan Daud, Tuhan meluputkan dia dari masalah besar. And the story goes on. Orang yang sudah ngalami Tuhan tidak bisa tidak ucapan syukurnya. Segenap hati. Sama-sama bersyukur ya saudara. Boleh gak sih saya ngomong gini? Jangan setengah-setengah yuk. Pastor, memangnya ada bersyukur yang setengah-setengah? Pernah dengar gak sih saudara orang ngomong kayak gini? Ya Tuhan baik sih. Tapi sampai sekarang juga gak ditolong-tolong tuh. Pernah dengar gitu gak? Ya Tuhan, saya tahu pastor. Tuhan itu ada, saya tahu Tuhan itu mengasihi saya. Tapi faktanya dalam kehidupan saya kok rasanya seolah-olah saya jalanin hidup ini berat sekali. Pernah dengar begitu ya? Senggol kiri kanan sekali lagi yuk, kali ini katakan yuk. Tutup 2023 ini dengan sungguh-sungguh bersyukur. Syukurnya dengan segenap hati. Dan orang yang sudah ngalami ya seperti Daud, itu sebabnya dia bukan cuma ngomong aku mau bersyukur. Dia ngomong apa? Aku mau menceritakan segala kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Orang kalau sudah ngalami gak bisa enggak, pasti pengennya cerita. Betul? Karena hal kecil aja loh saudara, saya itu baru aja. Saya tuh senang sekali menceritakan hal-hal yang seperti ini Pak. Karena buat saya apa ya, baru saja tanggal 24, 25 kemarin kan kita merayakan Natal. Tanggal 24-nya saya ngisi di Soho. Tanggal 25-nya saya bersama Bapak Ibu di sini, jam 10 pagi. Ceritanya Bapak Ibu, tanggal 24 sore, gak tahu gimana, saya itu kepengen roti tetangga sebelah ini loh. Tapi saya pelayanan di Soho. Lah kok ya kepinginnya itu pas jam 5.45. Di sini kan selesai jam 6. Ibadah jam 4 terakhir kan selesai jam 6. Saya tuh kepengennya 5.45. Sontak saya langsung, waduh udah jam segini. Saya cepat-cepat kontak sekretaris saya yang ada di sini. Tolong dong, beliin roti sebelah saya bilang.
beliin roti sebelah, nanti kalau sudah titipin Pak Jo, sebelum mumpung Pak Jo belum pulang, saya gitu. Habis saya WA sekretaris saya WA Pak Jo, sayang jangan lupa ya, nanti bawain roti sebelah, saya gitu. Saya kasih gambarnya saudaraku, keju sama coklat, saya kasih gambarnya saudara. Gak tahu ada apa hari itu, saya tuh kayak kepingin banget itu, si roti sebelah. Terus saya tuh di WA 545, 555 atau jam 6 ya, saya lupa saudaraku. Sekretaris saya WA balik saya, aduh Bu Nita, Pak Jo baru aja pulang. Itu gimana sih saudara, kayak bukan apa-apa, gemes aja karena kayak selisih cuma 5 menit gitu loh. Kayak gitu kan. Pak Jo baru aja pulang. Jam berapa ya saya lupa, jam 6 lebih 15 atau berapa Pak Jo calling saya. Loh sayang sorry, ini sudah deket rumah mau sampai. Kan ya gak mungkin ya kita tega ya balik. Kan gak mungkin saudaraku. Ambil rotinya gitu kan gak mungkin. Nah saya berpikir gini, oke, besok kan juga saya pelayanan di sini. Ya sudahlah, nanti besok aja saya bilang sekretaris saya tolong ya beliin. Nanti saya pas pelayanan saya bawa sendiri, saya bilang. Besok benar saudaraku, paginya saya datang, saya lihat di meja, roti sebelah sudah ada gitu saudaraku. Ada dan persis yang saya minta, coklat, keju gitu kan. Nah saya langsung bilang sama sekretaris saya gitu, thank you ya udah dibeliin, emangnya udah buka apa? Oh udah Bu Nita emang udah buka, cuman yang beliin bukan saya. Lah tadi ada jemaat, tiba-tiba ngasih nitipin buat Bu Nita. Saya lumer gak sih saudaraku? Bukan masalah rotinya, bukan masalah ininya gitu. Tapi kok gimana sih? Tuhan itu sesibuk itu loh saudara. Saudara aja punya banyak kesibukan. Ini cuman hal kecil, urusan roti, kampung tengah. Tapi itu pun Tuhan punya waktu loh ngurusin yang kecil-kecil yang kita butuhkan. Kalau yang kecil aja dia punya waktu, bukankah kita tenang? Yang besar udah pasti diurusin. Itu sebabnya saudaraku, orang kalau ngalami kebaikan Tuhan, gak bisa loh gak cerita. Poinnya apa pastor? Simple, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak menyadari kebaikan Tuhan. Sekecil apapun dalam hidupmu. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. By the way saudaraku, tahukah saudara, ketika kau bertepuk tangan, kau bukan bertepuk tangan untuk saya. Ketika kau bertepuk tangan, sesungguhnya engkau sedang berkata kepada Tuhan, Tuhanku ajaib, Tuhanku hebat, Tuhanku baik. Boleh lihat kiri kanan dan katakan, "Ma, gak dosa kok tepuk tangan." Sejak kapan tepuk tangan dosa? Justru di tempat ini kita mau ucapan syukur kita naik kepada Tuhan lewat sorak-sorai. Tepuk tangan kita bilang haleluya. Itu bentuk di mana saudara sebenarnya memuji Tuhan itu dahsyat. Dan hebatnya saudaraku, dari Daud ini, dia itu sudah dari kecilnya. Kalau mau dibilang ya saudara, Daud itu bukan siapa-siapa loh. Buat sebagian dari saudara yang berpikir, pastor saya ketinggalan. Pastor orang lain sudah mendahului saya. Daud tadinya bukan siapa-siapa. Dia anak yang cuman dipercaya 2-3 ekor kambing domba. Apa artinya nothing Pak? Sampai dengar ini. Saya berkatakan atas hidup saudara. Dalam hidup saudara masing-masing, satu demi satu tanpa terkecuali, akan ada momen yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara yang tidak akan pernah saudara duga dan sangka. Momen yang dari Tuhan itu akan datang. Dan tiba-tiba ketika dia datang, saudaraku, sama seperti Daud. Samuel diutus. Ketika momen itu datang, dimanapun engkau berada, He will locate you. Dia akan mencari engkau tidak peduli
engkau bersembunyi di mana, keadaanmu seperti apa, He will locate you. Dan sekali dia menemukan saudara, sama seperti Daud, Samuel menumpangkan tangan ke atas Daud. Dari situlah dimulai era mujizat atas hidup Daud. Pastor, what do you wanna say? Jangan remehkan penumpangan tangan, saudaraku. Nanti tanggal 7, seperti biasa di awal tahun gereja kita akan selalu mengadakan, saudaraku, ibadah pembukaan tahun. The first Sunday of the year. Dan di momen itu justru nanti semua jemaat akan maju ke depan, kita akan berdoa. Jangan remehkan. Termasuk ya saudaraku, jangan buru-buru pulang. Boleh gak kita create culture seperti itu di keluarga Allah? Jangan buru-buru pulang, terima doa berkat terlebih dulu. Karena begitu Daud diberkati oleh Samuel, saudara. Waktu berjalan ya, tiba-tiba kesempatan demi kesempatan demi kesempatan itu berdatangan. Goliat menantang Israel dan dengar baik, banyak kali masalahmu adalah kesempatanmu. Come on, itu sebabnya kembangkan hati yang bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Banjiri Tuhan dengan ucapan syukur. Karena bahkan kesempatan bisa jadi mahkota dalam kehidupan saudara. Masalah diubah jadi kesempatan yang mendatangkan mahkota. Itu yang terjadi buat Daud. Di tengah tantangan Goliat, Tuhan pakai Daud. Tuhan pakai Daud mengalahkan Goliat. Sampai akhirnya saudaraku, gara-gara mengalahkan Goliat, Daud yang tadinya nobody, diangkat jadi anaknya raja loh. Menantunya raja loh. Dari menantunya raja diberikan gelar kepahlawanan. Orang menyanyikan tentang Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Tiba-tiba karirnya Daud melonjak begitu rupa, saudaraku. You never know. You never know. Satu hal yang saya ingin sampaikan di akhir tahun ini, saudara. Jangan jadi orang yang susah bersyukur. Banyak-banyak banjiri Tuhanmu dengan ucapan syukur. Karena yang namanya bersyukur itu state of heart. Saya buktiin saudara. Kita buka ya, Lukas pasalnya yang ke-17. Kisah dari 10 orang kusta. Lukas 17 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Yang ketemu Yesus berapa sudah? 10 orang kusta. Dan ayat ini ngomong, nah ini perhatikan. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Setiap ayat ditulis, itu ada artinya. Jangan dilewatkan. Pernahkah saudara berpikir kenapa mereka tinggal berdiri agak jauh? Zaman itu saudaraku, kalau saudara kena penyakit kusta, saudara itu diasingkan dari masyarakat. Beda dengan keadaan sekarang. Kusta itu penyakit yang mematikan di zaman itu. Dan penularannya sangat cepat, saudaraku. Itu sebabnya orang yang terkena penyakit kusta nggak akan boleh bersosialisasi di masyarakat. Dan nggak seperti sekarang, saudaraku. Zaman itu orang yang sakit kusta itu nggak boleh pakai baju seperti saudara gini. Bajunya dibedakan. Ada seragamnya. Untuk menunjukkan ini orang sakit kusta, jangan dekat. Itu sebabnya mereka ngomong sama Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh, itu sebabnya harus teriak. Karena Yesus gak bisa dengar. Mereka teriak apa? Guru, kasihanilah kami. Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kok aneh? Mereka mintanya apa? Disembuhkan. Yesus gak tumpang tangan, Yesus gak sentuh, Yesus cuma ngomong, pergi, ketemu sama imam-imam. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Ada saatnya gak segala sesuatu itu harus diunyeng-unyeng dulu saudara. Oh yang mengerti katakan amin. Seringkali itu adalah sikap hati kita percaya dan kita ambil. Belajar taat instruksinya Tuhan. Sekalipun gak masuk akal. Mereka mengikuti instruksi Yesus, mereka berjalan, mereka mencari para imam. Kenapa? Karena zaman itu saudaraku,
Mereka itu kalau kena kusta, imam akan memberikan kayak semacam surat bahwa orang ini kena kusta, diasingkan, gak boleh ada di masyarakat, mereka disingkirkan. Untuk mereka dinyatakan tahir, nah ini, untuk mereka dinyatakan tahir, mereka harus dapat persetujuan dari imam. Tahir itu bahasa zaman itu, saudara. Kalau zaman sekarang, misalkan kemarin saya cerita, anak saya tulis WA gitu. Panjang lebar, cuman dijawab IDK gitu kan, saudaraku. I don't know. Itu adalah bahasa gaul sekarang. Zaman itu Pak, kata sembuh, mereka ngomongnya tahir. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka jadi tahir. Kok bisa tahu? Nih, lihat saudara. Ayat berikutnya ngomong seperti ini. Ayat 15, seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh. 10 orang jalan bareng, 1 orang melihat dirinya sembuh. Terus dia kaget. Dia ngomong, aku sembuh. Menurut saudara loh, yang lainnya tahu nggak kalau sembuh? Pasti, itu ribut saudaraku. Nggak mungkin 1 orang tahu, yang 9 nggak tahu. Omong kosong. Tapi lucunya ayat ini ngomong, dia tahu, dia telah sembuh, dia kembali. Dia sudah sembuh loh. Dia kembali, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya, dikasih tulisan jelas orang itu adalah seorang Samaria. Kenapa saudara? Karena zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria itu gak berteman. Saudara akan sering mendengar Yesus ngasih perumpamaan tentang orang Samaria. Masih ingat orang Samaria baik hati? Nah, kenapa Tuhan Yesus kasih contoh orang Samaria baik hati? Tuhan Yesus kepengen ngomong ini loh, orang asing aja tahu. Masih ingat kisah Yesus ketemu wanita di Samaria di pinggir sungai, sumur? Masih ingat saudaraku? Itu pun orang Samaria. Itu sebabnya pada saat itu muridnya melarang Yesus. Kenapa? Orang Yahudi dengan orang Samaria gak berteman. Di kisah ini sekali lagi dicatat dengan jelas, orang itu adalah seorang Samaria. Begitu Yesus menyadari hal itu, Yesus ngomong, ini pertanyaan Yesus, ini pertanyaan yang gak butuh dijawab, saudara. Kalau saudara dengar yang dikatakan Yesus ini esdo kayak nyindir gitu. Yesus ngomongnya simpel, bukankah 10 tuh yang sudah sembuh? Kan bisa didengar ya dari nadanya nih saudara. Bukankah yang sudah sembuh 10? Di mana yang 9 orang itu? Yesus ngomong, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dengan kata lain Yesus ngomong, orang asing aja tahu terima kasih. Engkau umatku sendiri seringkali tidak berterima kasih. What's the point, Pastor? Ini bukti saya, saudaraku. Ucapan syukur itu bukan masalah saudara sudah terima atau belum terima. Itu sikap hati. Sudah terima aja. Kalau sikapnya hati memang gak ada ucapan syukur, lupa tuh. Padahal ini bukan something yang kecil loh Pak. Ini urusan hidup mati. Orang zaman dulu kena kusta ya saudara. Itu bukan tubuhnya saja yang sakit, jiwanya kena itu. Bayangkan dia gak boleh bersosialisasi. Kalau dia punya keluarga ya dia harus dipisahkan dari keluarganya loh saudara. Saudara pernah mengalami COVID masa pandemi 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu rasanya gimana? Harus diisolasi. Dan bukan hanya di waktu tertentu loh saudaraku. Orang kena COVID sudah sembuh boleh pulang ke keluarganya. Ini seumur hidup. Karena di zaman itu orang sudah kena kusta itu kayak sudah forever bye-bye. Kebayang gak saudara? Kalau yang kena kusta adalah seorang ibu, anaknya masih bayi, dia harus meninggalkan bayinya. Saudara bisa kebayang kusta ini bukan penyakit main-main di zaman itu. Tapi kemana yang 9? Bolehkah saya berkata saudaraku, doa saya ya.
Semua yang ada di tempat ini adalah seperti orang dengan satu orang kusta yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Punya hati yang tahu bersyukur. Punya hati yang tahu berterima kasih. Jangan jadi orang Kristen yang cepat melupakan kebaikan Tuhan. Karena benar saudara, yang namanya ucapan syukur seperti ini, dari ayat ini kita belajar. Ternyata kita harus mengajarkan itu sejak dari kecil. Itu sikap hati saudara. Dan manusia itu punya tendensi memang gampang lupa gitu. Saya tuh ketemu dengan orang-orang ya yang sudah ngalami mujizat Tuhan. Satu kali diizinkan ngalami proses. Tanya sama saya, Tuhan di mana pastor? Pengen tak cekik loh saudara. Nah yang kemarin itu apa? Manusia suka gitu kan? Sudah ditolong Tuhan, sekali diizinkan proses, ditolongnya lupa. Lah yang kemarin itu apa? Saya mau gaungkan itu di keluarga Allah ya saudara, menolak untuk lupa. Yang sepakat katakan amin. Menolak untuk lupa. Kita tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Sejak dari kecil Bapak Ibu, bolehkah saya minta, kita sebagai orang tua ya saudara ngajarin anak kita untuk berterima kasih, betul? Sejak dari kecil kita kayak kalau ada orang kasih sesuatu kita kan pasti bilang say thank you kan. Tapi berapa banyak kita lupa ngajar mereka say thank you to God. Saya belajar, anak saya dari kecil ya saudaraku, saya tuh sampai kemarin terharu. Karena mereka sudah saya ajar untuk belajar kalau apa-apa itu dari Tuhan gitu. Jangan melihat sesuatu yang terjadi di sekelilingmu sebagai kebetulan. Ya apa? Lucky aja, beruntung aja. No. Tidakkah saudara tahu? Ada tangan yang tidak terlihat. Dia bergerak dan mengatur semuanya untuk saudara. Tidak ada yang namanya kebetulan. Di dalam Tuhan dia atur hidupmu sampai titik paling kecil sekalipun saudaraku. Saya ajarkan anak-anak saya setiap kali ya saudaraku, kadang ya kita cari parkir. Saya selalu bilang doa yuk, minta Tuhan tempat parkir. Nanti kalau sudah dapat saya ngomong tuh Tuhan Yesus baik. Nah karena anak saya sudah saya ajar dari kecil. Kemarin saudaraku, singkat cerita kita tuh satu keluarga ngerayain Natal sekalipun udah terlambat. Saking sibuknya kegiatan saudara, kami itu di keluarga punya tradisi gitu Pak. Boleh gak dipertahankan tradisi di rumah saudara? Jangan hanya berlalu ya. Jangan Natal terbaiknya hanya di gereja ya. Boleh katakan amin? Pertahankan saudara, ada tradisi lah gitu. Nah kami biasanya kalau Natal itu kan selalu ada dinner bersama. Kayak nyalain lilin. Nanti saya ngasih perenungan firman buat anak-anak. Susternya saya ajak saudaraku. Sama-sama anjing-anjing juga ikut saudara. Anjing-anjing saya itu saudara, kami penyalaan lilin apa ya, mereka ikut heboh saudara. Itu anjing saya ada loh yang di pangku suster saya dipeluk gini, diem sambil dengerin Pak Joko khotbah saudara. Diem, dia beneran diem dengerin Pak Joko khotbah. Setelah penyalaan lilin kan akan ada kayak renungan Natal gitu, apa sharing firman singkat gitulah saudaraku. Kemarin Pak Jo bagikan buat anak-anak, Pak Jo menceritakan saudara sesuatu yang sangat indah sekali. Dalam hidup kita ini ada satu yang paling mahal yang tidak akan pernah bisa dibeli. Namanya adalah waktu. Dan di dalam setiap kehidupan ya saudaraku, ada yang namanya memori yang saudara tidak akan pernah bisa hilang dari hidup saudara. Itu sebabnya di momen 2023 collect memori dari orang-orang yang kita kasihi. Karena gak selamanya gitu, saya bisa duduk tahun depan aja, mungkin saya sudah gak bisa lagi bersama anak saya yang pertama saudaraku di momen Natal. Dia sudah kuliah. Jadi betul sekali yang Pak Jo kemarin ajarkan gitu. Memori itu sesuatu yang berharga yang ya itu yang saudara punya gitu. Let's collect memory. Let's create memory. Nah setelah singkat cerita saudara, kami mempersiapkan ada permainan, ada game, ada segala macam tukar kado. Singkat cerita saya itu udah mepet waktunya. Karena saking kayak
terus gitu saudaraku. Mepet waktunya harus segera bungkus kado. Saya cari-cari isolasi, kan kecil tuh saudara, urusan isolasi. Isolasi saya habis. Waduh, apa? Saya cari, akhirnya ketemu 1 biji. Aduh, udah lega saudaraku, puji Tuhan ketemu 1 biji. Ketemu 1 biji, mau saya bungkus, saya masih ke sana, masih ke sini. Ibu-ibu pernah nggak kayak gitu? Sambil bawa barang ke sana, ke sini, sampai di tempatnya sudah hilang tuh isolasinya. Aduh, saya pikir saya taruh mana ya tadi ya. Saya cari itu nggak ketemu, saudara. Saya gemes, saya bilang sama susternya, Sus, masih ada isolasi enggak? Ada, Mom, katanya. Tapi ketika dibawa, sudah tahu isolasi itu kalau udah mau habis, itu kan tinggal segulung terus habis itu kertas itu loh, saudaraku. Aduh, saya ngeliat ini apa cukup, udah gak cukup. Saya bilang, Sus, gak cukup. Aduh, udah gak punya lagi loh, Mom. Saya bilang sama anak saya, Jen, Mom tolongin dong, cariin isolasi Mom. Sudah tahu gak? Datang dia bawa isolasi kan. Saya pikir isolasi saya terus dia bilang apa, saudara? Tuhan Yesus baik, Mom. Saya kaget dulu. Anak ini bisa bilang, Tuhan Yesus baik, Mom. Tadi waktu Jen disuruh Mom, Roh Kudus ingatkan Jen. Saya pikir kok bahasanya kok rohani banget ya. Roh Kudus ingatin Jen. Jen punya isolasi. Tapi Jen lupa Jen taruh mana. Roh Kudus ingatkan. Ada di dalam tas hitam katanya. Jen buka. Ada isolasinya. Yesus baik, Mom. Saudara dengar gitu rasanya gimana? Bolehkah Bapak Ibu ajar anak saudara sejak dari kecil bukan hanya berterima kasih sama orang lain, tapi melihat dalam sisi-sisi kehidupan saudara itu pertolongan Tuhan. Perkenalkan mereka dengan kebaikan Tuhan. Jangan bilang ya kalau orang Jawa kebejan gitu. No, tidak ada yang kebetulan. Tangan Tuhan, dia bekerja. Kami sampai pelukan saudara. Aduh Jen, God is good. Terima kasih Yesus. Kan? Boleh ya? By the way boleh gak sih di jemaat kita juga dibentuk yuk atmosfer mudah berterima kasih yuk. Maksudnya gimana Pastor? Gak usah jauh-jauh. Jangan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu maafkan saya. Tapi teman-teman semua yang melayani ini ya saudaraku. Di tengah momen liburan loh saudara. Mereka tetap ada di sini loh. Ada banyak di antara mereka yang demi ibadah hari ini mereka melayani ya. Baru berangkat besok loh liburannya. Dan by the way maafkan saya. Semuanya ini dilakukan volunteer loh. Mereka tidak dibayar Bapak Ibu. Boleh gak sih? Jemaat halo. Kalau tidak ada orang-orang yang melakukan semuanya ini. Teman-teman worship leader di sini, singer, WL. Mereka belum pergi. Ibadah bisa berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang melayani. Boleh nggak sih sekali-kali? Karena kadang saya sering lihat jemaat kalau keluar dari pintu saudara langsung gini aja saudaraku. Kadang kalau pas saya ikut nemenin di depan terima tamu ya saudara, saya selalu bilang God bless you biar dilihat gitu saudaraku. Nanti nengok, oh God bless you pastor. Boleh gak sih sekali-kali saudara keluar, lihat teman-teman yang bertugas katakan, Bu kok cantik sekali hari ini. Make the day. Boleh? Banyak-banyak sekali waktu saudara lewat di tempat teman-teman soundman, teman-teman yang pegang kamera, say thank you to them. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Kalau enggak yang di belakang saudara lihat saya kayak semut. Kalau ada ini kan enak toh saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya boleh lebih keras lagi. Tepuk tangannya boleh yang mulia buat Yesus Tuhan kita. Dan by the way saudara, boleh enggak ucapan syukur kita disampaikan juga dalam bentuk merawat tempat ini? Jadi keluarga yang nyaman? Boleh? Enggak ada lagi muka yang jutek? Sepakat? Khususnya kalau udah keluar dari sini, di sini mah cantik-cantik. Tapi nanti mari kita lihat di tempat parkiran saudaraku. Boleh gak sih kalau saudara ambil motor, say thank you pada Bapak yang sudah menjagakan motor saudara. Yang mengerti katakan amin.
Mari kita create. Sama-sama ya saudaraku, buang sampah kalau di sini mah nggak ada. Tapi coba di kamar mandi. Pernah nggak sih kadang buang sampah kan kita males nih dari jauh. Gitu kan. Dilempar. Ya kalau masuk, kalau nggak masuk. Yang jadi masalah habis nggak masuk ditinggal saudaraku. Boleh nggak? Kalau toh itu nggak masuk, jangan jijik dong, ambil kembalikan lagi. Yang mengerti amennya yang paling keras. Mari kita banyak-banyak ciptakan atmosfer saling menghargai, saling berterima kasih, saling menghormati di gereja kita. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bahkan saudara di momen penghujung tahun 2024 ini saya mewakili Gembala Sidang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, seluruh leader, seluruh KKS. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah setia, yang mau bersusah-susah bahkan di momen akhir tahun seperti ini tetap beribadah. Boleh gak sih tepuk tangan buat kita semua yang ada di tempat ini. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Lihat kiri kananmu dong, sekalipun gak kenal depan belakang, katakan thank you ya. Sudah jadi tetangga duduk saya. Mari kita kembangkan saudaraku. Kenapa? Karena orang yang tahu berterima kasih dalam hal yang kecil bisa berterima kasih dalam hal yang besar. Kalau yang kecil aja saudara gak buru-buru berterima kasih, yang besar terlewatkan. Daud loh, kita buka yuk ayatnya. Saya sangat tersentuh dengan kisah hidupnya Daud. Mazmur 139 ayat 14. Ucapan syukur tuh ya saudara. In the end adalah dari hati kita saudaraku. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini ayat biasa ya saudara, tapi pernah gak saudara berpikir, sorry loh saudara, Daud itu tidak diperlakukan dengan menyenangkan ketika dia kecil loh. Dan pembedaannya tuh terlalu kentara. Sampai-sampai sebagian scholar itu mencurigai. Tidak ada tertulis, sama sekali tidak ditulis. Tapi sebagian scholar itu mencurigai, bisa jadi Daud itu mungkin ya saudaraku dengan saudaranya yang lain satu papa tapi belum tentu satu mama. Karena perlakuannya tuh sangat berbeda sekali saudara. Nggak masuk akal gitu. Semua kakak-kakaknya masuk ke tentaraan. Daud itu sendirian, dia cuman gembala kayak 2-3 ekor. Tapi hebatnya Daud itu bisa ngomong. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu nggak gampang loh. Berapa banyak orang akan cenderung ngomong gini. Kok Tuhan nggak adil ya? Kok saya beda? Kok saya nggak seperti yang lain? Kok saya ngalaminnya beda? Saya kalau boleh ngomong gini saudara, sudut pandang kita akan menentukan hasil akhir. Karena apa yang kau lihat akan menentukan apa yang kau dapatkan. Bagaimana caramu melihat dirimu? Kalau kau melihat pastor saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kecil, saya nggak bisa apa-apa. That's it. Tapi ketika kau bisa melihat dalam diriku ada keajaiban Tuhan, dahsyat caraku dibentuk. Aku orang yang spesial. Aku dibedakan Tuhan karena ada maksud Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan punya rencana. Sudut pandang kita menentukan hasil akhir. What you see is what you get. Pertanyaannya, what do you see? Daud anak yang dibedakan. Daud anak yang diperlakukan tidak adil. Tapi dia tidak pernah melihat dirinya sebagai orang terbuang. Sudut pandangnya membuat setiap kali dia memetik kecapinya, dia berkata, Engkau baik Tuhan. Pertanyaan saya, what do you see in your life, Pak? Tuhan gak pernah tolong saya pastor, ya kayak ginilah hidup pastor, saya harus berjuang sendiri pastor, apa-apa saya lalui sendiri pastor, saya gak punya siapa-siapa pastor. Is that what you see? Atau kau bisa melihat sama seperti Daud?
Bahkan dia yang diperlakukan dengan tidak adil. Dia mensyukuri kejadiannya. Dia mensyukuri keadaannya. Dia mensyukuri hidupnya. Doa saya 2023 ini masuk ke 2024. Engkau bisa melihat 2024mu adalah tahun yang terang benderang. Tahun yang penuh anugerah. Tahun yang penuh penyertaan Tuhan. Tahun yang diurapi. Ucapan syukur saudaraku. Perhatikan ini. Ucapan syukur akan membuat engkau melihat dengan cara yang berbeda. Dan hebatnya Daud ya saudara, bukan hanya itu. Gimana sih? Dia tuh bukan cuman kayak ngajar dirinya sendiri. Saya tuh paling suka dari Daud tuh dia tuh ngerinya ya saudara. Begitu dia diangkat jadi raja. Dia yang tadinya suka nyembah, sekarang dibuat pondok Daud. Seluruh rakyatnya nyembah Tuhan. Dia yang tadinya orangnya gampang berterima kasih. Seluruh rakyatnya diajar berterima kasih loh saudara. Loh pastor, kenapa bangsa Israel perlu diajar berterima kasih? Loh baca tuh Keluaran saudaraku. Bangsa Israel tuh bangsa yang paling tegar tengkuk. Dikit-dikit ngomel. Bener kan? Saudara lihat aja, negatif, always negatif. Kurang apa loh Pak? 10 tulah. Saudara ngelihat satu mujizat aja. Yang dilakukan pada zaman itu sudah kayak, ini 10 loh Bu. Kurang pembuktian apa? Masih ngomel tuh. Nih, poinnya ini sudah. Ucapan syukur itu sikap hati. Bukan sudah dapat atau belum dapat. Orang yang sudah dapat pun bisa kok nggak bersyukur. Itu poinnya. Jadi kembangkan sikap hati yang bersyukur sejak dini. Dalam hal ini ya saudaraku, Daud ngajarin loh. Coba kita lihat ya. 1 Tawarik yuk kita buka. Pasal 16 ayat 7 sampai 12. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf, diajarin saudaraku. Dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan, diajarin. Ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Daud itu ngomong sama Asaf, bermazmur, yuk nyanyi. Kadangkala saudaraku, saya tuh menemukan dari jemaat pun, kita perlu belajar loh Bapak Ibu. Pernah nggak kadang lihat sesama atau di sini yang baru pertama kali hadir nggak usah angkat tangan. Kadang yang lain nyembah angkat tangan, ada loh yang cuman gini. Betul? Kenapa? Kita mau belajar sama-sama saudara. Harus belajar. Gimana sih memuji Tuhan? Gimana sih nyenengin hati Tuhan? Pastor, emangnya saya nggak boleh ya? Kalau cuman lihat aja. Ya bukan masalah boleh nggak boleh. Saudara datang ke sini karena siapa? Tuhan toh, sama-sama datang nyenengin hati Tuhan dong. Yang sepakat katakan amin. Jadi bukan masalah salah nggak salahnya saudaraku. Tapi ayo sama-sama kita belajar. Gimana pastor? Nah ini, lihat saudara ayat 9. Bernyanyilah baginya. Waktu nyembah, waktu yang lain nyanyi, jangan diem. Ayo nyanyi sama-sama. Bermazmurlah baginya. Kalau pas penyembahan saudaraku, yang bisa bahasa roh, kok berbahasa roh, irabakasyata karalal, kok berbahasa roh. Atau kalau enggak, bermazmur. Tuhan engkau baik Tuhan. Tuhan engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bermazmurlah, percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Senggol kiri kanan, jangan percakapkan gosip. Percakapkan segala perbuatannya yang baik. Kita lanjutkan ayat ini coba saudaraku, ayat yang 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Jangan datang sambil sedih. Sama-sama ada masalah, sama-sama ada mungkin hal-hal yang tidak mengenakan. Bersukacitalah. Bahkan dikatakan ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Tahukah saudara salah satu cara kita bersukacita? Ingat-ingat tuh semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau sudah mulai down, engkau ngerasa aduh kok hidupku kayak gini ya. Ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat-ingat semua mujizat-mujizatnya. Tapi jangan lupa,
Tuhan suruh ingat-ingat penghukuman yang diucapkannya. Maksudnya gimana Pastor? Loh Tuhan tuh ajaib, bukan cuma mujizat yang disuruh ingat tuh sudah. Penghukuman tuh gimana? Ketika kita salah, kita diizinkan ngalami, ada punishment-nya. Tuhan ngomong, ingat, jangan dilakuin lagi. Amazing ya, amazing ya. Kenapa Pastor? Kenapa attitude seperti ini harus dikembangkan? Karena mujizat, ucapan syukur kita ini menarik, melipat gandakan mujizat berikutnya. Oh benar saudaraku, ucapan syukurmu akan melipat gandakan mujizat. Kok bisa Pastor? Lo bisa. Tahun depan, saya spill dulu ya. Tema gereja kita tahun depan saudaraku, The Year of Great Multiplication. Salah satunya saudara, ayatnya ngomong kayak gini, lihat yuk. Kita buka Ibrani 13 ayat 15. Ini kuasa ucapan syukur. Sebab itu marilah kita oleh karena Tuhan, oleh karena Dia besar, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Saya tertarik dengan kata senantiasa sudah. Yang namanya senantiasa itu seminggu sekali, sebulan sekali, selalu katanya tadi sudah. Again and again and again and again. Saya tuh biasakan ya dalam hidup saya ya saudaraku. Gimana ya? Orang rumah saya tuh udah tahu, saya tuh paling senang dikit-dikit naik mobil gitu ya. Tuhanku baik, Tuhan selalu baik. Kapan sih Tuhanku gak baik? Tuhan selalu baik dalam hidupku. Itu kata-kata yang sudah kayak jadi apa? Habit gitu sudah. Mau ngalami seperti apapun, saya terlalu terbiasa ngomong seperti itu. Terima kasih Tuhan, Tuhanku baik, Tuhan selalu baik. Kapan Tuhan gak baik? Dan ajaibnya ya, saya itu merasakan saudara. Setiap kali saya mengatakan itu, bahkan ketika belum terjadi apa-apa, ada saja tuh pertolongan Tuhan tuh. Bahkan saya ngalami yang tidak baik sekalipun, diubah Tuhan. Loh kadang-kala tuh dikit-dikit jangan nyalain Tuhan saudara. Kadang kitanya loh yang sering salah. Kayak saya pernah cerita sama saudara. Saya tuh beli tiket, pergi ke Bali. Semua saya beliin. Giliran suster saya, lah kok ya pas. Saya tuh lupa saudaraku, sudah saya beli belum saya bayar. Saya pernah ceritakan kisah ini kok. Sudah saya beli belum saya bayar. Lah itu salahnya siapa? Masih berani ngomong Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kayak gitu? Udah tahu kitanya salah kok. Kadang orang Kristen kan sukanya gitu, dikit-dikit Tuhan yang salah. Udah tahu kitanya yang lupa, gak kita bayar. Puji Tuhannya saudaraku, pesawatnya hari itu full book semuanya. Ajaibnya lagi, anak saya karena ujian, satu orang gara-gara dia ujian dikabari mendadak gurunya, dia gak bisa berangkat. Tiketnya dipakai suster saya. Dan karena itu tiket yang berbeda nama gak bisa ditukar. Secara aturan tetap gak bisa. Itu tiket harus dilepas. Padahal begitu tiket dilepas itu sudah umum. Boleh diambil orang lain cepet-cepetan sudah. Ketika saya ngalami itu, saya gak langsung panik, saya gak langsung ngomong sama suami saya cuma ngomong terima kasih Tuhan. Tuhanku selalu baik. Bahkan ketika pintu tertutup, Tuhanku selalu baik. Tuhan sanggup buka jalan. Saya ditemukan dengan orang-orang baik yang membantu saya semua prosesnya berjalan dengan lancar. Saya tidak terkena biaya apapun sedikit pun. Dikembalikan dan namanya bisa diganti ke nama suster saya, saudaraku. Boleh kita kasih tepuk tangan? Ucapan syukurmu memultiplikasikan mujizat atas hidupmu. Banyak-banyak ucap syukur. Dan perhatikan ini saudaraku, perhatikan ini. Lihat, cara Yesus melipat gandakan mujizat. Kita lihat, Lukas 9 ayat 16 sampai 17. Lihat ini saudara. Setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Berapa? 5 roti, 2 ikan. Boleh gak lihat ke depan dulu Bapak Ibu?
5 roti kalau kita di orang Indonesia anggaplah itu nasi gitu ya. 5 roti itu nasi, 2 ikannya lauk lah ya. Kira-kira bisa ngasih makan berapa orang ya? Berapa? Ya kalau satu ikan, 1 orang ya cuma 2 gitu kan saudaraku. Kalau ini nasinya ada 5, ikannya 2, kalau mau berbagi ya diparuh-paruh 4 gitu kan saudaraku. Ya katakan saya taruh 3-4 orang, masuk akal ya? Masuk akal. 3-4 orang, compare 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak, lebih dari 10.000, bisa 15.000 saudaraku. Menurut saudara, 5 orang tadi itu, hanya 3-4 orang tadi itu sudah, sedikit apa banyak? Tapi lihat Yesus, dengan yang sedikit yang ada di tangannya, apa yang dia kerjakan? Ia menengadah ke langit. Saya nggak tahu yang ada di tangan saudara sedikit atau banyak, tapi dengan sedikit pun menengadahlah ke langit. Lihat kepada Bapakmu. Dan dengar saudara, ini yang Yesus lakukan. Dia ucapkan berkat. Jangan sekali-kali kau lihat apa yang ada di tanganmu dan kau bilang gini, cuman kayak gini, bisa apa? Cuman sedikit begini, mana bisa bersaing. Dengan yang sedikit yang ada di tanganmu, menengadahlah ke atas. Ucapkan berkat, terima kasih Tuhan. Engkau mencukupkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dan ketika Yesus lakukan itu, lihat saudara, dia memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang, mengumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. 2024, tahun pelipat gandaan. Dijadikan atas kehidupan saudara. Dengan yang kecil yang kau miliki. Tapi kau menengadah ke atas. Engkau ucapkan berkat. Pujianmu, ucapan syukurmu menarik mujizat Tuhan terjadi. Aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, lah kalau nanti nggak terjadi terus gimana? Saudara, sekali lagi ya, ucap syukur itu bukan nunggu sudah jadi. Itu state of heart. Dan kadang saya tuh menemukan ya, cara kerjanya mujizat itu begitu. Saudara percaya nggak percaya ya, dalam hidup saya, pemain musik boleh maju ke depan. Saya itu khususnya urusan hujan saudara. Itu tuh sudah seperti jadi kayak iman yang natural gitu. Iman yang kayak, pokoknya kalau lihat hujan aja saudaraku, udah kayak dengan sendiri pawang hujan katanya, enggak Bu. Tapi itu sudah jadi kayak like natural faith gitu saudara. Dalam hidup kita tuh sebenarnya seperti itu. Saya beberapa waktu lalu pelayanan di Bandung saudara. Semua cuaca cerah, tiba-tiba pas saya tuh mau ke kamar mandi Bu. Turun mau buang air kecil. Kan harus turun di rest area. Dari jarak kira-kira 1 kilometer mau masuk ke rest area, tiba-tiba beres hujan. Saya tuh langsung loh, dengan spontan terucap di mulut saya, terima kasih Tuhan. Nantikan waktunya saya turun dari mobil, hujannya berhenti. Sebagian dari saudara pasti akan ngomong sama saya, Pastor nanti nek enggak berhenti gimana? Gitu kan. Terus gimana? Tapi karena itu sudah kayak apa ya sudah jadi kayak natural faith. Itu sudah kayak, saya bahkan gak mikir hujan itu gak akan berhenti gitu. Jalan aja, udah jalan, bahkan ya saudaraku, saya tuh ngomong sama suami saya, udah gak apa-apa, nanti lah berhenti saya bilang. Pokoknya tepat saya keluar dari pintu, hujannya berhenti saya bilang. Akhirnya saudaraku kita cari tempat parkir karena suami saya mau ke kamar kecil, kita cari-cari gak ada payung lagi saudara. Kita gak bawa payung. Benar saudaraku, puji Tuhannya kamar kecilnya itu tepat depannya ada parkiran, kami bisa masuk. Jadi sekalipun itu hujan, dekat dengan parkiran saudara. Kira-kira hujannya berhenti enggak saudaraku? Enggak.
Hujannya nggak berhenti. Jadi suami saya turun dari mobil, masuk ke kamar mandi, itu masih hujan. Karena posisi mobilnya tuh parkirnya gini loh saudaraku. Kan satu sisi, jadi kita sepakatan nih, nggak keluar dua-dua, supaya nggak kehujanan. Salah satu dulu keluar, baru nanti yang satunya. Itu pun kami kayak keluarnya saya harus pindah ke tempat kursi duduk suami saya gitu saudaraku, biar nggak kehujanan gitu. Nah, suami saya keluar, itu hujan saudara. Tapi it's okay gitu, karena deket kan. Jadi it's okay gitu. Cuma di hati saya cuma ngomong aja, nanti kan waktunya saya keluar, pintu terbuka, hujan reda. Betul saudara, suami saya masuk ke mobil, itu masih hujan. Dia bersih-bersihin baju begini, dah sayang kamu ganti, dia bilang gitu. Tepat saudaraku, saya buka pintu, gak ada setetes pun air. Saya keluar, saya gak kena sedikit pun air hujan. Bukankah Tuhan kita itu ajaib? Kadang yang nyenengin dengan Tuhan tuh on time-nya tuh on time banget gitu. Kitanya harus belajar untuk that is how you walk. Pastor katakan waktu pastor keluar masih hujan dan pastor kebasahan gimana? Ya gak apa-apa. Saya akan tetap bilang Tuhan saya baik. Apa gara-gara seperti itu saya bilang ya Tuhan kamu di mana? Kok gak berhenti hujannya? Kan gak begitu. Tapi sikap hati yang bersyukur dan percaya harus dikembangkan. Percaya nggak percaya saudara, over time. Saya terus mengalami dalam kehidupan saya. Little things Tuhan selalu tolong. Dipaskan, masih ingat kisah saya spray terbang? Semua tepat, precise. Sehari sebelum spray saya terbang, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati orang-orang di bawah. Sehingga pada saat itu spray terbang, orang-orang di bawah itu begitu baiknya menolong saya semua. Tuhan gerakkan cari kurir surat saudaraku. Dan bisa ketemu satu demi satu. Bolehkah saya katakan ini Bapak Ibu? Yuk kembangkan dulu sikap hatinya. Jangan lihat kiri kananmu sebagai ya masalah lagi. No, mujizat terbesar bangsa Israel terjadi di tengah padang gurun semua. Di tengah masa susah. 10 tulah terjadi ketika mereka di Mesir. Laut terbelah terjadi pada saat mereka tidak keluar. Mana turun dari langit terjadi di padang gurun. Burung puyuh Tuhan berikan terjadi di padang gurun. Kalau engkau hanya berpikir bahwa setelah engkau ada di puncak itu mujizat Tuhan, salah besar. Kiri kananmu ada mujizat, depan belakangmu mujizat. Kemana-mana dikelilingi dengan kebaikan Tuhan. Belajar melihat bahkan di tengah masa sukar. Jangan tunggu selesai dulu baru saudara bilang terima kasih Yesus Tuhan baik masalahku selesai. No. Ketika saudara bisa melakukan itu, lihat 2024 hidupmu indah. Ada saja pertolongan, tangannya tidak pernah berhenti menyertai kehidupan saudara. Hari ini ya saudara sebelum kita tutup. Saya akan melakukan sesuatu yang tidak pada biasanya. Berapa banyak yang sudah terima ayat profetik saudaraku? Aduh, punya saya malah saya lupa. Boleh dibantu? Ayat profetik saya, boleh diambilkan satu lagi. Teman-teman, sudah terima ayat profetika? Boleh dimunculkan? Oke. Turunkan tangan saudara, terima kasih Pak Budi. Turunkan tangan saudara, saya rubah. Yang belum terima boleh angkat tangan. Ada satu yang belum terima di depan, ada lagi kah? Oh di belakang, tuh tangan-tangan yang terlambai para pelayan Tuhan, ada beberapa tangan. Ada lagi kah di depan? Oh ada. Oke, yang belum terima tetap ya angkat tangan ya, supaya bisa dibantu. Ayat yang diberikan kepada saya dari Pak Budi, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, amin.
Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Saudara boleh gak kita bangkit berdiri, kita angkat yuk. Masih adakah? Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke. Dibaca saudaraku. Saudara jangan ikutin yang punya saya. Mau belajar gak Bapak Ibu cara menjadikan firman? Oke? Kemarin pada saat Suset Hastings, evangelis Suset Hastings datang ke Solo, dia mengajarkan itu. Yang saya kaget, sama persis dengan yang diajarkan di Nigeria. Sama persis. Ayat ini ya saudara, jangan cuma dibaca, tapi satu bagian demi satu bagian, saudara ucapkan terus, sambil saudara ucapkan, saudara imajinasikan. Imajinasikan. Dan terapkan sesuai aplikasi hidupmu. Apa yang kau lihat nih misalkan ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Berarti saya tahu 2024 akan ada damai sejahtera di tengah masalah apapun yang saya hadapi. Saya tahu ketika saya diizinkan pun masalah terjadi, ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran yang membuat hati saya tenang. Saya tahu saudaraku tahun depan segala sesuatu yang saya kerjakan, Engkau Tuhan yang melakukannya bagi saya. Oh saya perkatakan itu saudaraku. Saya nggak tahu ayat yang kau terima. Saudara baca. Setelah itu nanti kita doakan sama-sama. Setelah saya berdoa, bolehkah saudara jadikan itu? Terapkan dalam kehidupan saudara. Katakan. Dan kalau sebagian dari saudara merasa benar-benar itu adalah ayat rema bagi saudara, jangan dibaca hanya hari ini. Tiap hari, Pastor Suset, Evangelis Suset itu mengatakan saudaraku, kalau dia dapat satu ayat rema ya, tiap hari itu didoakan sama dia. Dan diperkatakan terus, diperkatakan terus, diperkatakan terus. Dan ayat itu day by day memberikan kekuatan. Sepakat? Itu caranya membaca firman saudara. Bukan cuma dibaca pokoknya 3 pasal udah selesai, 3 pasal udah selesai, bukan. Tapi dijadikan saudaraku ayatnya. Yuk sama-sama kita angkat tinggi-tinggi. Bapa, satu demi satu firman-Mu kami terima Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Amin. Langit dan bumi boleh goncang, tapi firman-Mu tinggal tetap. Amin. Kami terima Tuhan. Yes. Kebenaran firman ini dijadikan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara ambil waktu, saudara dijadikan atas kehidupan saudara. Oh ya Tuhan, Engkau menyediakan bagiku damai sejahtera. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan. Damai sejahtera itu bukan dari dalam diriku sendiri, tapi Engkau menyediakannya di saat aku membutuhkan. Akan selalu ada damai itu menyertai kehidupanku. Engkau menyediakan. Sebab kenapa ada damai? Sebab aku tahu segala sesuatu yang aku kerjakan. Apa yang dikerjakan, aku kerjakan. Aku gak perlu takut, aku gak perlu gentar. Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Engkau yang melakukannya atas hidupku. Engkau yang menyelesaikannya bagi aku. Itu caranya saudaraku. Itu caranya saudara. Itu cara saudara memperkatakan ayat itu. Tahun ini dikerjakan atas hidup saudara. Amin. Yang membuat saudara bisa berkata, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
kasih Tuhan. Segenap hatiku Menyembahmu Yesus. ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas Sepanjang tahun ini Tuhan, ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu segenap hatiku. Segenap hatiku Terima kasih menyembahmu Tuhan. Yesus. Oh Lord God. Bersyukur padamu. Dan terakhir ya katakan, segenap hatiku. Menyembahmu Yesus. Yes Lord, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.